Trans Production dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Getar-Getar Manusia Pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Dengarlah, dengarkan aku. Muhammad itu telah ingkar dengan ajaran nenek moyang kita. Dia mengutuk Lata, Uzza, dan Manat. Apa? Muhammad ingkar pada Lata dan Uzza serta Manat. Dia tidak percaya dengan Lata dan Uzza serta Manat. Dia mengajak orang-orang menyembah Tuhannya. Tuhannya yang dikatakannya menciptakan langit dan bumi serta semua isi dan kehidupan ini. Dia memberikan mimpi-mimpi. Dia membohongi orang-orang dengan ajaran baru itu. Kurang ajar Muhammad itu. Kita harus mencegahnya. Kita harus mendatanginya. Memintanya agar jangan melanjutkan kebohongannya. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Maafkan aku, Umi. Mungkin aku ini anak yang durhaka di matamu, sebab sudah membuat Umi menderita. Umi memang keras dalam meletakkan sebuah pandangan. Cepat katakan. Jangan mencoba mempengaruhi aku dengan permainan kata-katamu itu. Pilihlah. Kalau kau sayang padaku, tinggalkan agama itu. Kalau tidak, tinggalkan aku dan pergi dari sini. Biar aku mati dalam kesendirianku. Getar-getar manusia pilihan. Kali ini mengetengahkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Naskah karya Chandra Argadinata. Sutradara Haryoko. Ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Edos sebagai Sa'ad bin Abi Waqqas, Siska sebagai Umi, Margaret sebagai Zuhairah, Lita sebagai Umi Zuhairah, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Sa'ad bin Abi Waqqas menghentikan ucapannya. Dia menarik napas. Ada getaran yang melanda jiwanya. Ditatapnya wajah Uminya yang masih mengulum senyum di depannya. Laki-laki itu merasakan betapa besar cintanya pada orang tuanya itu. Umi, maafkan aku. Sejak kecil kami selalu bermain bersama-sama. Dan saat remaja pun kami bersama-sama. Lantas ketika dewasa, setelah kami memiliki pemikiran dan perasaan yang matang, kami mulai mengatur jarak. Kehadiranku ke rumahnya bukan karena ada rasa ataupun getaran apa-apa, Umi. Melainkan aku tidak mau dikatakan sombong oleh keluarganya. Demi Lata dan Uzza, aku tidak pernah merasakan apa-apa padanya. Kalaupun rasa sayang itu timbul, aku menganggapnya hanya sebagai adikku. Kau mengatakan yang sebenarnya, Sa'ad. Kau tidak membohongi dirimu sendiri. Maafkan aku, Umi. Apa untungnya aku berbohong? Kalau aku mencintainya lantas mengatakan tidak, bukankah itu namanya aku merugi? Tidak, Umi, tidak. Sama sekali tak ada rasa cinta. Lagi pula, saat ini bagiku belum terpikir untuk mempunyai kekasih, apalagi seorang istri. Tapi kau telah dewasa, anakku. Sudah waktunya kau berumah tangga. Sekali lagi maaf, Umi. Kurasa ukuran dewasa seseorang tidak bisa dipandang dari besarnya badan. Kedewasaan itu adalah sesuatu yang menuntut lebih. Lebih dalam berpikir, lebih dalam bertindak, dan mengerti segala persoalan dan tanggung jawab. Saat ini aku belum berpikir sedikit pun. Maafkan aku, Umi. Sekiranya hal ini menyebabkan Umi kecewa, aku tidak ingin membuat hati Umi sakit. Aku sangat sayang dan mencintai Umi. Masih banyak yang belum aku selesaikan sekarang ini. Masih banyak hal yang mengenai kehidupan ini yang harus kupelajari dulu. Jangan marah, jangan sedih, Umi. Aku tidak mau melihat air matamu berlinang. Tidak, anakku. Umi tidak akan sedih. Umi yakin dengan apa yang kau katakan, karena kau anak baik. Kami tidak bisa memaksamu, karena masa depanmu adalah milikmu. Kau yang menjalaninya. Terima kasih, Umi. Aku bangga memiliki Umi sepertimu. Umi bisa mengerti. Percayalah, dan tolong katakan pada ibunya, kalau memang Zuhairah jodohku, dia tidak akan lari kemana. Tapi jangan suruh dia memaksakan cintaku. Maafkan aku, Umi. Aku menghargai cintanya, kasih sayang dan perhatiannya. Kumohon Umi tidak kecewa. Umi tidak kecewa, anakku. Umi justru bangga padamu. Karena kau memiliki kepribadian. Kau mempunyai pendirian yang tegas. Memang, untuk menentukan masa depan, tidak bisa seperti awan yang sebentar di sini, lalu kemudian ke sana. Tapi nanti kalau kau telah memiliki keputusan, datanglah dan katakanlah pada Umi ya. Iya, Umi. Aku akan lakukan itu. Hari-hari yang berlalu bergulir begitu saja. Sa'ad bin Abi Waqqas mengisi hari-harinya dengan berlatih memanah dan membetulkan anak-anak panah yang rusak. Kemahirannya semakin hari semakin bertambah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, di rumah keluarga Sufyan bin Abu Syam, Zuhairah selalu mengisi hari-harinya dengan duduk merenung. Kanda Sa'ad,
Kenapa kau tidak pernah datang kemari lagi? Kau marah padaku? Kau benci padaku? Kanda Saat, hari-hariku terasa sepi. Malamku selalu diisi oleh impian, dan siangku selalu diisi oleh bayanganmu. Apakah kau tidak kasihan padaku? Datanglah kemari. Lihatlah aku. Kanda Saat, datanglah kemari. Aku rindu gelak tawamu. Aku rindu dengan senyumanmu. Zuhairah anakku, ada apa sayang? Kau merenung lagi? Tidak, Umi. Aku hanya... Jangan sembunyikan. Aku melihat kau merenung dan bicara sendiri. Kau menangis, anakku? Tidak, Umi. Tapi matamu basah. Ada air di pipimu. Iya. Aku kemasukan debu. Kau jangan bohong, anakku. Aku tahu kau menangis. Sudahlah, anakku. Jangan terlalu dipikirkan. Aku sudah pergi ke sana. Aku sudah mengatakan pada orang tua Saat. Aku yakin mereka sudah mengatakan maksud baik kita pada Saat. Tapi kenapa dia tidak kemari? Tidak datang menemuiku? Itu aku tidak tahu. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada orang lain. Kita tidak tahu. Mungkin saja dia tidak kemari karena dia tersinggung dengan sikap kita. Sudahlah, anakku. Kau adalah perempuan. Kau harus menyadari itu. Menurut Umi, kau adalah wanita yang cantik. Kau manis. Kalau tidak Saat, kau bisa mencari laki-laki lain. Bukan dia saja laki-laki di Mekah ini. Tapi Umi, aku sangat mencintainya. Aku lelah. Aku telah lama mengenalnya. Aku tak bisa melupakan dirinya, Umi. Kau mencintai. Tapi kalau dia tidak, bagaimana? Apakah kau harus menyerahkan dirimu pada orang yang tidak suka padamu, yang tidak mencintaimu? Aku tidak yakin kalau Saat tidak mencintaiku. Aku tahu dia sangat menyayangiku selama ini. Nah, buktinya saja dia tidak datang. Dia tidak pernah kemari sejak pesta itu. Sejak aku datang ke rumahnya mengutarakan semuanya. Apakah dia menyayangimu dengan cara seperti ini? Jangan bodoh, anakku. Kau perempuan cantik dari keluarga Bani Ansor yang terkenal. Kau tidak boleh merendahkan derajatmu dengan memaksakan diri untuk mencintai orang yang tidak mencintaimu. Tapi Umi... Tidak ada tapi-tapian. Aku tidak suka dengan caramu. Kau putriku, putri tunggalku. Aku tidak mau kau begitu mengharap dan menghibah seperti ini. Menghibah dan merenung tidak karuan. Sementara orang yang kau pikirkan belum tentu memikirkan dirimu. Camkan itu. Sudah. Mulai hari ini, aku tidak mau melihat kau berlaku seperti itu. Kalau kau masih saja merenungkan dirinya, maka aku akan melaporkan semuanya pada ayahmu. Umi, aku... Jangan paksa aku melakukannya, anakku. Selama ini ayahmu tidak begitu memperhatikan tingkah lakumu. Aku selalu menutupinya. Tapi jika terus-menerus seperti ini, aku akan ceritakan semuanya. Setelah itu terserah padamu. Tapi Umi, aku sangat mencintainya. Aku tak bisa melupakannya. Kau harus belajar melupakannya. Kau jangan merendah dan selalu mengharap. Jangan diperbudak oleh nafsumu sendiri. Ingat itu. Kau anakku. Aku sudah membantumu dengan datang ke rumahnya dan membicarakan hal itu. Tapi sampai sekarang tidak ada yang datang. Tidak ada balasan. Aku bisa saja menganggap ini sebuah penghinaan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Umi, bawalah aku ke sana. Kita pergi ke sana. Aku tidak pernah melakukan hal yang sama 2 kali. Kau perempuan. Seharusnya laki-laki yang datang kemari untuk meminangmu. Memintamu pada kami, pada orang tuamu. Bukan kami yang harus datang. Bukan perempuan yang harus menyembah kepada laki-laki minta dikawin. Kau jangan menurunkan derajatmu, Zuhairah. Kalau ayahmu tahu akan hal ini, kau akan ditanamnya hidup-hidup. Sang Umi meninggalkan anaknya dengan perasaan kesal.
Sedangkan Zuhairah tak kuasa menahan dukanya. Air matanya kembali mengalir membasahi pipinya. Lalu dia bangkit dari duduknya, lantas berjalan keluar. Dia berjalan dengan hati yang lara. Zuhairah terus melangkah. Dia tidak sadar kalau saat itu dia telah jauh meninggalkan rumahnya. Dia jauh sudah di tengah-tengah kota Mekah. Kemana aku? Kemana aku akan membawa duka lara ini? Kepada siapa harus kusembahkan dan kuserahkan kedukaan dan kepedihan jiwa ini? Aku tidak tahu. Alam yang luas, katakanlah, pada siapa aku harus menuangkannya? Kepada siapa aku meminta tempat untuk berbagi nestapa? Katakanlah alam, katakanlah angin, kau jangan hanya bisa membelai rambutku dan menyapu tubuh setelah mengusap wajahku. Bantulah aku. Katakan padaku, kemana aku harus mengadu? Kemana? Zuhairah menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah suara yang didengarnya. Di sebuah tempat lapang, dia melihat orang-orang sedang menyembah di hadapan patung dewa Lata, Uzza dan Manat. Zuhairah menarik napas perlahan, lalu dia berbelok. Aku sudah lama sekali tidak kemari. Dulu aku sering bersama-sama ayah dan Umi. Sekarang sejak ayah sibuk mengurus usahanya, aku tak pernah kemari. Sekarang aku harus kemari. Aku bisa berdoa dan meminta bantuan pada Dewa Lata dan Uzza. Dewa Lata, Uzza dan Manat, berilah kami apa yang menjadi keinginan kami. Berilah Lata, Uzza dan Manat, berilah kami apa yang menjadi keinginan kami. Selesai berdoa dan menyembah, orang-orang itu satu demi satu meninggalkan altar pemujaan. Kini tinggal Zuhairah seorang diri. Dia masih duduk dengan tangan merangkap di dada. Dewa Lata, Uzza dan Manat. Kini tinggal aku sendiri di sini, duduk bersimpu di hadapan kalian. Aku harap engkau mendengarkan apa yang menjadi permintaanku, dan kabulkanlah. Aku tidak mengharap dan meminta banyak. Aku hanya meminta agar engkau memberikan Sa'ad bin Abi Waqqas untukku. Aku amat mencintainya. Meskipun aku belum tahu apakah dia mencintaiku atau tidak.
Lata dan Uzza serta Manat. Kau pasti tahu, karena engkau yang kami sembah. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dewa Lata dan Uzza serta Manat, jawablah, apakah aku harus menangis di sini? Memohon padamu, katakanlah tentang isi hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Katakanlah. Dewa Lata dan Uzza serta Manat tidak akan tahu jiwa dan isi hatiku. Jangan kau salahkan mereka, Zuhairah. Kau Sa'ad? Ya, maafkan aku kalau aku mengganggu doamu. Kenapa kau kemari? Apa perlumu? Maafkan aku. Mungkin kau terkejut. Tapi di sini adalah tempat pemujaan. Tempat kita meminta. Tempat kita mengadukan nasib. Apakah tidak boleh kalau aku kemari? Iya, boleh saja. Tapi... Zuhairah, tadi aku ke rumahmu. Aku ingin mengajakmu sama-sama kemari untuk berdoa. Umimu mencarimu ke sekeliling rumah, tapi kau tidak ada. Dan beliau tidak tahu kau pergi kemana. Tapi di tengah perjalanan, aku bertemu dengan beberapa orang yang melihatmu di sini. Secara kebetulan kalau begitu. Ayo, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang menjadi keinginan hati kita bisa terpenuhi. Tapi aku sudah berdoa. Apa salahnya berdoa lagi? Mungkin kalau tadi kau berdoa dengan penuh kekecewaan dan kekesalan hati, sekarang cobalah dengan tenang. Menghadap Sang Dewa harus tenang dan tulus, dengan hati yang ikhlas. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Zuhairah tidak bisa apa-apa. Perempuan itu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Menurut saja apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia duduk di sisi Sa'ad sambil memejamkan mata, seperti apa yang dilakukan oleh laki-laki yang dipujanya. Namun hati perempuan itu tidak karuan, bayangannya entah kemana. Beberapa saat kemudian, Sa'ad menutup doanya. Dia membuka matanya. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Zuhairah? Dan bagaimana dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Apakah akan mencintai gadis itu? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dalam seri berikutnya. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Ya Tuhan kami, janganlah disiksa kami jika kami lupa atau salah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
Ya Tuhan kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.